Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas mahwa tahaganupan. Tahaganupan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, Minggu Hari Bumi Sedunia, tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dilanjutkan ke pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 10, dilanjutkan ke pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Mari membaca di dalam hati. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan.
ting-ting ganjang. Kan ada kan? Songon doang no konai tampilon sekolah minggu. Teks ni ganjang. Oh, hati-hati. Rado terbawa suasana gabe munduk-unduk. Kita pakai kesempatan ini untuk mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik ni ambilanta songon natar surat bani susukara aima manggoluh ibagas haliharon. Aima topik ni minggu tabani panorang on. Minggu hari bumi sedunia. Manggoluh ibagas haliharon. Yang menjadi pertanyaan, nahado na isobut, nahado tongon na isobut atap na ihataon, manggoluh ibagas haliharon. Bagaimana yang disebut hidup di dalam terang? Bisakah seseorang hidup di dalam terang, memahami kehidupan seseorang itu hidup di dalam terang ketika dia tidak tahu siapa terang itu sesungguhnya? Isi dotongon sasitong. Jadi menurut Yohanes, supaya mereka terlepas dari ancaman yang membuat mereka kahau mandalani goluh, kemudian kahau haporseon di sadia. Menurut Yohanes, perlu tumang do pada kononku hubani kuriaon pasal isi dosa sitong ni nah hata hageluhan Tuhan ta Yesus Kristus salinari angko lepak pamahaman ni sadia pasal hata hagoluhan ay tutu lepak masonay humagi pandalan konon bani golu. Tapi ketika mereka memahami tentang firman hidup itu atap hata hagoluhan ay nini uhur ni Yohanes lang salah bekuriaon holi di dalam mengambil keputusan atap pandalan konon ni sadia bani goluh ni sadia lang diibagas hagulapan. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang sobut Yohanes itu ijaikan yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Yohanes mau menjelaskan bahwa sasitongni firman hidup itu hata hagoluhan ay bukan sesuatu yang muncul baru-baru saja. Bukan juga sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia atap na itombe jolma. Firman hidup itu atap hata hagoluhan ay bukan juga sesuatu yang ada karena hasil pemikiran manusia. Tapi lebih jelas nih pasal firman hidup atap hata hagoluhan ay ipatorang do bani Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tahaganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus, itulah yang kemudian kata Yohanes bani ayat yang pertama ay pinggol nami do mamanangar. Karena ini kan bani ayat sadai kan telinga kami sudah mendengar, mata nami pedo memangidah secara langsung firman hidup itu, Yesus Kristus itu, tangan kami pun sudah memegang Roma menjolom secara fisik, secara jasmani, bisa disentuh dan bisa dirasakan. Halanya itu ase Yesus Kristus ay sasitong ni memang nyata doai ini Yohanes. Jadi ulang terkecoh sadia bani nokonai aliran gnostika alang dongay nah do boy sonon age menurut pengetahuan langsung sok lang nyambung secara logika lang boy ini kan. Jadi Yohanes patorangkon bani mulani domadong Yesus Kristus ay hata haguluan ay nini domay jolom nami ay domay didahan nami ay domahoma itangar hanami langsung iya marsahab nini Yohanes. Sekali lagi firman itu nyata, Yesus Kristus itu benar-benar ada, lang sekedar cerita. Nah ini Bapak inang hinargan Tuhan ta Yesus Kristus Yohanes
salah sada nagabe saksi mata mangidah manjolom pakon manangar Yesus Kristus ay. Jadi ia masa ada saksi mata na mangidah manjolom manangar Yesus ay marsahap. Bahkan ididah secara langsung, mau idah solom doni. Kemudian dengan apa yang sudah ia lihat, ia saksikan dan kemudian ia dengar, ay mana ituliskon, ay mana isurat konon, na ibasa hitanok ko na ay, unmay. Nadom mai botoh, nadom mai tangar, nadom mai jolong, ay kemudian ia tuliskanlah itu. Kemudian ipadasma na ituliskon ay, bani kuriani Tuhan. Jadi dia tidak mengarang cerita, tapi dia menulis dan menyampaikan kebenaran yang nyata. Hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado tujuan ni Johannes padaskon ay, patorang kon ay ubani kuryain sa sitong ni sada do. Tidak hita bani ayat na paupat kon ay. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Itu tujuan. Jadi itulis kon piai, isurat kon ipadas piai bani kuryain sa sitong ni aselang pitah Johannes dasa na manangar na mangidah na mambotoh pasal Yesus Kristus ay tapi dihut pa kon kurya ay. Aselang pitah sedia dasa na mangarusi marsaor bersekutu dengan Yesus Kristus tapi juga ikut jemaat itu. Aima. Jadi bukan untuk menguntungkan dirinya sendiri, tapi juga untuk menguntungkan jemaat itu supaya ikut juga saur pakon naibata anggodom mahape bersekutu dengan Allah sasitong ni dauh magoluh ni jolmain humbari habutamon. Orang-orang yang bersekutu dengan Allah hidupnya itu sebenarnya akan jauh dari kegelapan. Hidupnya itu akan terlepas dari kebebalan. Songon halakai no kuraikan lang mungkin lang nyambung nih. Persekutuan dengan Allah itu membuat kita meninggalkan kegelapan. Sebab di dalam Dia kita akan dibawa untuk hidup di dalam terang. Ai iya do panondang in. Allah adalah terang. Jadi ngudong kita maka persekutuan dengan Allah tak mungkin membuat kita tetap hidup di dalam kegelapan. Langsitong ay. Sehingga sekali lagi di ayat 6 dijelaskan oleh Yohanes, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi namang nokoh do hitai, namang ututoy do hitai, ang hitai ikataon hita, marsaor daw pa kon Tuhan. Api lalap do hita makurjaon horja na masambor parladung do hape hita ay ni Johannes. Nang lupa na inargan ni Tuhan ibayan ma, benita sada contoh sonon. Aselam bintak kaswal parsauran pa kon Tuhan ay ternyata memang membawa kita hidup di dalam kebenaran. Dos do ay songon sa sada halak. Do mamari diham, do maning. Api akula ni pelang bosot. Tangan ni naheni akula ni zorok kotor. Anggoy anggoh dohor pakon si marbau. Tapi anggoy sukun mamari dia mat nini. Perladung dua ini. Sebab anggolak na do mamari di biasanya kan bersihwan. Paborsi do akulan. Halani fungsi ni maridi ay memang paborsi ko nakula do. Jana biasanya gudo mamaridi morum mayang go halak soman kan ada bisa dunia. Persaoran na diar pakon Tuhan, persekutuan yang baik dengan Tuhan akan menggiring kita untuk mencintai ciptaan Tuhan. Persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan membawa kita mencintai bumi tempat kita tinggal ini. Persekutuan yang benar dengan Tuhan, persekutuan yang baik dengan Tuhan akan membuat kita mencintai pohon, mencintai lingkungan. Lang marusuh kita dursai, anggoy hataon hita, doma bersekutu pakon Tuhan, tapi lang ijaga hita lingkungan ni rumah ta, manukoh do hita hape jay, di Johannes do ay dalang niko, padas kondang,
ase ibu tuh hita haganupan. Nah selanjutnya Bapak Inang, kami mau teruskan mata tundu na siya, mau agak membosankan du firman Tuhan na itu, ya, main mak, sada 1/2 jam do. Ini sebutan ni Johannes sonon hubani kurian. Perlu do HP bani jolmain kesadaran atau pengakuan pasal diri ni namar dosa. Jadi perlu do HP hita menyadari pau jolma daw perdosa daw. Perlu tumang doai. Perlu do HP bani jolmain kesadaran pengakuan bahkan kesediaan diri untuk masopotkan dosani hubani na batas sebab itu bukti hataridahan bahasa Yesus Kristus dong ibagas dirita marhorja. Jadi gudong halak lang sadar mardosa tuh. Padahal sa sitong nih, ya memang kita manusia yang berdosa kan ada kan? Kita manusia yang terbatas yang sewaktu-waktu kalau bukan karena penyertaan Allah, anggulang halani panondang ay. Rado da gulap guluhon. Kita haganupan na hinargan ni Tuhan. Goran ni minggu ta sadarion ay ma minggu quasimodo geniti. Artinya ay ma songon dakdanak na baru tubuh. Songon dakdanak na baru tubuh yang memerlukan asupan ASI dari ibunya. Kan na itu kan na? Saran ni medis atau dokter kan na itu kan? Bodong ya dakdanak na baru tubuh. Anggoboy dia menerima asupan ASI dari ibu. Karena jai ma iporluhon dakdanak na baru tubuh ay pangurupion ni orang tua. Nah siol sebuton tarsonai mahoma jol mana mardosain, jol mana terbatasin, tetap memerlukan Allah untuk manogu-nogu mampobai hita mandalani kuluhon. Rada umur do mama tua. Masa dia umur tasonari 80, 70, 60, 5 tahun, 50 nih kan. Purima tua pe umur itanohon. Ingat kita mak. Ulang lopas kita mengindu pangurupion humbani Tuhan. Tetaplah seperti seorang anak yang membutuhkan Allah untuk manogu, membobai, mengajari. Salinari. Hiduplah sebagai anak-anak na baru tubuh yang selalu berharap agar Tuhan mengurupi hita, mempobai hita mandalani guluhon. Aselang kaho hita, aselang lalap inunut hita horja habutakon. On na paling terakhir, na bosan mo idah na siya. Undokah mau mak. Bapak Inang, roh dotong Tuhan, gonokonay dong kesadaran ay au madakdana kay Tuhan. Aku butuh Tuhan senantiasa setiap waktu. Nimu peri atau niku kan? Sebenarnya Tuhan itu selalu datang lewat firman-Nya. Pasingatkon hita. Mar minggu do hita pertonggoan, mar PA, lape tupuan marga, lape arisan on, gok. Hat. Sa sitong ni ngoy sadari hita, ay jay do pan orang ni Tuhan mar hitehon ni hatani pasingat-singat kon hita terus. Mengajar hita, mampobai hita, manubu hita. Ase aha, ase lambin mangidah, membotoh, manangar ibagas na dian, ibagas na lihar. Jadi lang boy soya-soyaw, ke 2 jam na sa igareja, pakai mapanuray, puring ngantuk, pay palapalay ma. Ay ma. Galupan na hinargan ni Tuhan ka Jesus Kristus. Mulak mahita, ibagas pemahaman na sitong. Songon na do piajari Johannes. Ulang kahobe. Ulang be inunut. Makurjahon na butakin. Tetaplah mangindo pangajarion humbani na ibata. Asebani guluhon. Mandalani parguluhan on. Tetap hita ibobay hubani nadihar. Bani horja-horja nadiar. Aselam bintaridah ma bahwa Allah sungguh bekerja dan dampak persekutuan itu nyata di dalam hidupnya. Mulak mana siami bagas namar malas liur, mulak maitai bagas namar malas liur. Buan mahatani Tuhan on, jana haguluh kon hita maon bani guluh tasigan pari.
Amin, kita berdoa. Firman yang sudah kami terima sebagai bukti bahwa Engkau senantiasa berbicara dan mengingatkan kami bahwa Tuhan merindukan kami menjadi pribadi yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Benar ya Tuhan, kadang kami hidup di dalam kebebalan, kadang kami lebih mencintai pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian di dalam diri kami tentang firman Tuhan yang sebenarnya pantas untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena itu lewat firman Tuhan saat ini kami beroleh pemahaman yang baru, dan biarlah kami pulang dengan sukacita, hidup seturut dengan kehendak Tuhan sebagai bukti bahwa persekutuan kami dengan Engkau pada saat ini berbuah lewat cara hidup kami yang benar, berhikmat, bijak di dalam hubungan kami sesama manusia, serta mencintai ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami, membimbing kami, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan hati kami, terimalah doa kami ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.